di mana pemerintah Indonesia mencanangkan akan berswasembada pangan. Tentunya program patut kita dukung dan apresiasi. Diketahui lahan produktif merupakan kunci utama untuk tersedianya lumbung padi, bahkan pemerintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengoptimalisasi di mana lahan kering dijadikan lahan basah untuk pertanian. Namun hal ini berbanding terbalik ketika lahan sawah produktif beralih fungsi menjadi lahan kering. Entah siapa yang diuntungkan serta dirugikan atas perubahan lahan produktif menjadi lahan kering di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pantauan Arjuna News saat di lokasi terdapat aktivitas penimbunan tanah uruk dengan aktivitas hilir mudik dump truk untuk menimbun areal yang semula persawahan produktif. Tentunya lahan sawah produktif ini beralih fungsi menjadi tanah kering. Dan rencana akan dibangun proyek perumahan berskala besar dengan melibatkan pembangunan rumah dengan banyak unit. Minggu, 26 Januari 2025. Tidak hanya itu, rencana pembangunan perumahan ini juga berdampak kepada lahan petani yang mencapai 1,5 hektar tidak dapat diairi sawahnya. Sebagian para petani Kelurahan Mimbaan terdampak dikarenakan saluran tersier irigasi pertanian ditutup oleh pengembang. Tidak hanya itu, ironisnya potensi dampak akan berkepanjangan dengan ribuan hektar sawah desa tetangga juga tidak mendapat air untuk lahan sawahnya. Ia pada bulan-bulan sekarang ini masih musim penghujan, namun saat musim kemarau datang banyak ini sangat merugikan dan berdampak kepada para petani, tentu akan menunda sawahnya untuk dikelola, dikarenakan tidak mendapatkan air. Informasi yang dihimpun saluran tersier ini sudah lama dibangun dan semula merupakan fasum, fasilitas umum, tetapi pada kenyataannya pembangunan perumahan sangat berdampak kepada petani. Lurah Mimbaan, Nurilam Arifin saat dikonfirmasi Arjuna News menyampaikan bahwa aktivitas rencana pembangunan perumahan tersebut tidak tahu menahu, bahkan adanya rencana pembangunan perumahan itu kaget. Justru saya kaget adanya aktivitas yang direncanakan untuk perumahan. Yang saya tahu kalau pemilik datang ke kantor untuk urusan jual beli tanah saja. Kalau untuk aktivitas itu memang tidak ada pemberitahuan. Jelasnya, disinggung apakah rencana pembangunan perumahan tersebut sudah berizin lengkap dan minimal ada pemberitahuan kepada pemerintah Kelurahan Mimbaan. Untuk itu kalau urusan izin-izinnya bukan bidang kami. Sebelumnya memang dari Komisi 3 DPRD Situbondo sudah turun ke lokasi. Semoga dapat terselesaikan bila mana ada permasalahan dari peninjauan anggota DPRD Situbondo. Pungkasnya. Perlu diketahui segala aktivitas yang melibatkan dampak lalu lintas juga tampaknya kurang diperhatikan. Yang mana proyek perumahan berskala besar dengan melibatkan pembangunan rumah dengan banyak unit perlunya ada andalalin sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2014 tentang analisis dampak lalu lintas. Tidak hanya itu, mitigasi AMDAL, analisis dampak lingkungan, juga perlu diperhatikan seperti adanya ruang terbuka hijau. Parahnya lagi proses dari lahan produktif ini tidak serta-merta menjadi lahan kering dan itu masih membutuhkan analisis terkait bidang-bidangnya. Entah siapa yang akan dirugikan serta yang diuntungkan dari proyek rencana pembangunan perumahan ini. Merasa terganggu, Pak? Oh, sangat terganggu. Karena pengembang tanpa kulo nuwun
irigasi tersier kami timbun. Artinya ketika ini tuh ya kan, Kalau ditutup tuh dampaknya kepada petani yang membutuhkan pengairan dari irigasi itu yang ditutup. Jadi pemilik sawah 15 hektar itu keberatan karena dia kesulitan untuk mendapatkan air. Ya, kami tetap bersikuku menuruti keinginan petani, menuruti keinginan Sublok. Saluran irigasi tersier kami itu harus tetap terbuka. Dampak ditutupnya itu sangat banyak. Gimana caranya tersier itu bisa mengalir lagi? Bukan petani ya jangan sampai mengganggu aktivitas petani dan jangan sampai terganggu. Akhirnya untuk sementara lah masalah irigasi tertunda. Tolong sampaikan, saya selaku Ketua HIPA menjerit hari ini supaya telinganya kawan-kawan pejabat dengar. Ini loh keinginan presiden kita yang hebat. Bagaimana kita mewujudkan swasembada pangan? Bukannya ke utara, bukannya menanam bata dan batu, ya. Betul. Siap. Nah, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, harusnya sekarang yang mudah-mudahan didengar oleh Mas Rio sebagai bupati, itu betulkan tim perizinan itu. Dari dulu itu kabitnya yang menjadi boneka, sehingga para pemohon pemilik kepentingan-kepentingan bisa bermain. Artinya Situbondo ini jangan sampai lahan produktif ini terkikis, bahkan nyaris tidak ada. Nah, gitu. Kalau kita mau tahu, kalau ingin ada keinginan bagaimana Situbondo maju, kami selaku Ketua HIPA, Situbondo akan dikatakan maju kalau punya institusi lembaga pemerintahan dinas pengairan, bukan bidang pengairan. Dinas pengairan mandiri. Yang ada sekarang, walaupun areal pertanian kita besar, kita hanya punya bidang pengairan. Jadi menempel di dinas PUPP. Namanya nempel, anggarannya apakah bisa leluasa? Tidak bisa. Jauh-jauh. Staf dari UPT PSDA hanya 25 orang. Harus Kendet, Penarukan, Mangaran, Situbondo, Panji, Kapongan, sampai ke perbatasan Arjasa. Mana mungkin 25 orang bisa maksimal. Jadi tidak memungkinkan. Ini kelebihan kita. Siap. Bagaimana kita mau swasembada pangan? Melainkan sistem ini. Kalau SDM pemerintah yang mengatur rakyat masih kurang. Ya. Kemudian anggarannya juga kurang. Bagaimana anggarannya bisa maksimal? Uang ini nempel kepala bidang. Kepala bidang diselentik dengan kepala dinasnya, habis sudah. Selesai sudah. Kan seleranya Kadis. Kan iya. Ya. Nah, pada kesempatan ini tolong sampaikan, saya selaku Ketua HIPA menjerit hari ini supaya telinganya kawan-kawan pejabat mendengar. Ini loh keinginan presiden kita yang hebat. Bagaimana kita mewujudkan swasembada pangan? Nah, kegiatan-kegiatan yang hanya berdasarkan peraturan yang lama untuk mendirikan bangunan perumahan di tanah-tanah sawah produktif harusnya dikaji ulang. Siap. Satu. Yang kedua, tim yang mengurus perizinan ganti semua. Ganti itu. Biar didengar oleh Mas Rio, diganti. Oknum-oknumnya banyak yang hanya jadi pedagang. Makelar. Supaya tertib bahwa lahan yang produktif untuk persawahan pertanian ya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan begitu. Ikuti apa yang dikehendaki oleh peraturan pemerintah yang baru. Jadi saya minta tolong, bukan karena sakit hati, tapi HIPA ingin mewujudkan Situbondo punya dinas pengairan, salah satunya harus menambah sesignifikan mungkin lahan-lahan baru pertanian. Jangan sampai mengikis yang lahan. Jangan justru menghabiskan yang ada. Dengan adanya pembukaan lahan-lahan baru, konsekuensinya pemerintahan Prabowo harus bangun waduk di Kabupaten Situbondo. Kalau waduknya ada, bukan hanya pertanian yang menguntungkan, menerima keuntungannya, maka kita bisa tidur nyenyak. Setiap kali banjir, setiap musim hujan besar, air yang bisa mendatangkan banjir bisa dialirkan ke waduk. Ketika musim kemarau, petani yang menikmati. Bisa dialirkan ke. Iya. Yang ketiga, kita menyelamatkan lingkungan,
pantai pasir putih yang sangat kita cintai, kita banggakan. Selama ini tidak ada perhatian, yang ada hanya eksploitasi, menjual pariwisata tanpa berpikir bagaimana menjaga lingkungan pasir putih supaya tetap bersih pasirnya, terumbu karangnya bagus, airnya bersih. Sampai detik ini saya selaku warga kabupaten tidak pernah melihat. Apa yang perlu dilakukan? Air yang dijatuhkan dari Sampean Lama, DI Sampean Lama, muaranya di Penarukan, harusnya dipikirkan jangan yang mengandung sampah, jangan yang mengandung lumpur. Bagaimana caranya? Dibangun waduk. Buatkan sudetan dari DI Sampean Lama, masukkan ke waduk. Waduk baru keluarkan setelah airnya jernih. Baru dibuang ke laut. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas harapan dan juga kritikan kepada pemerintah kabupaten dan juga dinas-dinas terkait dalam hal ini ya, karena berkaitannya lintas UPD rupanya ini, Pak Haji. Oke, demikian kami dari rekan-rekan media Arjuna News. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.